Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumblek bener deh. Humble. Ini Ham itu makan sambal. ini kawan saya ya, Pak Ibrahim. Kecerdasannya, pergaulannya lebih luas, lebih kaya dari saya. Jadi karena kecerdasan di atas rata-rata, kita coba tes ya kecerdasan beliau. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Bukan kecerdasan garing rata-rata. Jadi gini Nilainya rata-rata. nilainya rata. Jadi Pak, Siap. kita bicara penundaan pemilu Pak, supaya kelihatan orang-orang kayak orang-orang pintar itu loh Pak. Waduh. Hah? Gimana setelah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya? Nunda pemilu, istilahnya sih nggak nunda pemilu apa gitu, menghentikan tahap verifikasi apa terus dimudahkan penundaan pemilu. Gimana Pak? Negeri kita ini setelah ribut sekarang. Aduh, saya nggak pantas ngomongin pemilu. Saya ngomonginnya apa namanya? Biasa kalau orang Yang lain. Apa? Jangan penundaan pemilu tentang apa misalnya penundaan perkawinan, penundaan apa yang kalian sering ditunda? Penundaan perkawinan boleh ke saya ngomongnya. Terus penundaan apa lagi tuh kira-kira ya? Orang cerdas gitu ya. Penundaan apa namanya? Jadi katanya setuju nggak tapi orang-orang itu kan pada Rocky Gerung dan kawan-kawan tuh pada marah tuh. Ya kita sih sebagai orang awam ya Pak ya. Nah, gimana? Sebagai orang awam dah. Orang awam itu kan ada yang kita lihat yang orang pintar. Kalau penundaan pemilu ini kata orang pintar ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini melampaui kewenangannya katanya. Bahasanya. Berarti kan lewat tuh. Jadi kalau di darat melampaui darat itu nyebur ke laut, dia makan ikan paus. Kan gitu ya biasanya. Melampaui. Dia tuh lari melewati darat. Wah, nyampe ke laut dong. Dia makan ikan paus. Yang pertama melampaui kewenangannya kata banyak orang pintar. Terus yang kedua, kata Refki Harun ini saya dengar itu ini keputusan gila katanya. Katanya. Kalau katanya si Denny Indrayana itu kalau nggak salah keputusan sesat. Marah Lalu dia, katanya ya? Profesor Jimli Asidiki 3 hakim harus dipecat. 3 hakim itu? Iya. Si Domingo Silaban, Iya. Haji Bokir Haji Buhori ya? Nggak tahu saya. Satu lagi yang itu Tengku Oyong Oh gitu ya. dipecat. Iya, harus dipecat kata dia. Kenapa? Sama satu lagi kata Yusril. Yusril? Yang kadang-kadang suka beda-beda nih kan. Hari ini sama salah Gat. Yusril apa bilang? Kata tadi keputusan yang keliru. Oh iya keliru. Dan banyak semua orang punya apa namanya punya diksi yang macam-macam tuh saya lihatin tuh. Pak Ibrahim gimana menanggapi? Ya sebenarnya kelima orang yang saya sebutin tadi nyontek dari saya. Nah, Itu semuanya sebenarnya itu apa yang saya sampaikan. Kok Tapi bisa? baru dalam hati. Supaya dia sudah mencuri hati saya gitu dulu gitu. Jadi dia nyuri pendapat saya masih dalam hati saya. Oh, gitu. Belum saya keluarin. Ternyata dia udah ngeluarin duluan. Dia saya nggak keluarin akhirnya sekarang. Berarti Jadi Pak- saya yang ngutip dia sekarang. Kemarin dia ngutip dalam perasaan dan jiwa saya waktu kemarin gitu. Begitu guys. pakai ilmu batin sih ya. Bagaimana batin kayak mungkin. Oh gitu ya. Itu, iya. Jadi Indonesia kita baik-baik saja. Orang-orang awam biasa aja tetap beli beras literan, hidup seperti biasa. Yang ribut kayaknya elit ya. Iya. Elit pada ribut. Atau memang perlu ribut ya? Karena ada bahayanya ya. Kalau kata Rocky Gerung apa katanya? Apa? Bapak bilang kemarin sedang memainkan peran apa tuh katanya? Machiavelli apa kata bapak kemarin. Bapak serem banget tuh bahasanya tuh, serem banget saya. Masya Allah, serem. Rocky Gerung. Apa ya? Saya juga kadang-kadang ngutip tuh nggak paham sebenarnya. Jadi kita kutip aja pikiran-pikiran orang-orang itu supaya kita naik ya, keangkat gitu. Padahal juga nggak paham asal ngutip kan. Tapi penontonnya nggak tahu kalau saya itu sebenarnya ngutip tapi nggak paham. Saya sih berharap memang kadang-kadang masyarakat ini perlu dicerahkan gitu. Terus bahwa pemilu itu sebenarnya harus dilaksanakan dengan segera. Karena pemilu itu kebaikan. Pemilu kebaikan ya. Jadi kalau kebaikan itu nggak boleh ditunda. Iya, kata Rasul aja begitu. Takutnya
sebelum kebaikan kita laksanakan Allah sudah ambil kita. Harus dipercepat ya. Iya, katanya kan gini, kalau ada biji korma, walaupun kita mau mati besok, suruh tanam gitu kalau nggak salah itu tuh. Iya, iya. Artinya dilakukan segera. Dengan segera ya. Dengan segera. Jadi kebaikan itu ya harus dilakukan dengan segera. Jangan ditunda-tunda. Kalau kata Rasulullah itu ada 5 yang harus dilakukan dengan segera, Pak. Apa? Mayat harus Mayat harus cepat dikubur, Mhm. utang harus cepat dibayar, ada tamu harus cepat dikasih minum, musafir. Mhm. Ini belum dikasih minum ya. Iya, iya. Terus apalagi dosa cepat tobat. Terus yang kelima Ini itu poin saya yang kelima nih, saya tahu nih, poin kelima. Kalau punya anak perawan, segera dinikahkan. Iya. Betul ya? Ah, Nah, itu betul. poin saya. Nah, itu boleh dikonsultasikan ke saya. Ya, dulu saya waktu menikah pertama ya. Emang pertama kali memang menikah maksudnya. Waktu menikah masih bujangan itu. Saya ngomong sama mak saya nih, Pak. Ini serius beneran. Apa? Saya kan orang Betawi ya. Dia bilang gini, Tong, kata mak saya sama nenek saya. Manggilnya Tong. Tong, nenek saya manggil. Lu nggak pasti belum juga nikah gitu kata dia gitu. Oh. Bahasanya keren kan? Tidak. Aduh, saya belum ada yang mau gitu kan. Nah, Lu tahu nggak katanya? Ini nenek yang ngomong nenek. Jangan ditunda-tunda katanya. Jadi kata dia, menikahlah kamu karena menikah membuat orang menjadi kaya. Dia ilustrasiin Pak, saya masih ingat. Coba bayangin. Saya bayangin. Kalau misalnya kamu sendirian 100.000 per hari, itu uang habis, nggak nabung. Tapi kalau 100.000 berdua, sudah dapat makan pagi, siang, sore, masih nabung pula 50.000, bayangin. Apakah nggak kaya itu? Oh, itu yang saya pikir kejar-kejar Pak. Wah, saya kejar-kejar bikin mas baru menikah. Yang saya mau senengin malah udah nikah duluan. Ini cerita-cerita. Iya, iya cerita. bagus itu. Berarti Jadi jangan kasih tahu istri saya, nanti saya dengar lagi nanti. perlu dipercepat ya. Perlu dipercepat. Tapi di kerangka Rasulullah tadi nggak ini. Pemilu nggak dipercepat, nggak ada poin yang pemilu dipercepat gitu kan. Pemilu ditunda. Tapi sebenarnya kata ditunda itu menurut Jadi saya udah betul berarti pemilu harus ditunda ya. gitu. Nggak usah dipercepat. Lawan dari ditunda apa Pak? Hah? Dipercepat. Enggak sih, dilaksanakan ya. Dilaksanakan. Secara Lawan dari dilaksanakan, ditunda. jangan dilaksanakan. Oh iya, jangan dilaksanakan. Jangan-jangan ada yang berpikir jangan dilaksanakan buat kepentingannya. Kalau istilah Bapak Yudi kemarin tuh ada mastermind kata Bapak Yudi gitu. Saya bilang adanya bukan mastermind, master limbat saya tahu ya kan. Tapi katanya kalau orang-orang pintar itu ini Pak ya, yang kemarin keputusan pengadilan itu bagian gitu dari skenario lebih besar. Lewat pengadilan yang menetapkan seperti itu. Sebenarnya itu baru permulaan. Wah, luar biasa. Ya, ini sih kata orang-orang itulah nggak paham sih. Saya itu sebenarnya nggak paham, cuman ya pura-pura paham aja ya kan. Iya, saya sih lihatnya ngutip-ngutipnya orang yang paham aja tuh. Ya, kalau memang udah melampaui kewenangannya, ya soal pasti ada jalan keluar. Jalan keluarnya kadang-kadang dua nih. Kalau versinya saudara Mahfud MD, saudara menteri, Bapak Mahfud MD, Sampai. itu kan KPU diminta melawan dengan sekuat tenaga. Pura-pura aja itu kan. Oh gitu ya? Jangan-jangan memang keinginan istana juga ini seperti itu, memperpanjang kekuasaan kan dengan cara menunda pemilu kan. Ya tapi itu yang Berarti nggak terjadi pergantian elit kan, karena pemilu ditunda. iya. Berarti perpanjangan kekuasaan. Tapi ada statement yang keduanya kan, Apa? masyarakat harus menolak secara masif. Alah, masyarakat juga nggak peduli. Apa untungnya coba nggak peduli sih kan? Biasa-biasa aja tuh sini. Jadi Yang ribut kan di media sosial. oh gitu. Jadi sebenarnya sudah tahu jawaban masyarakat akan ke sana, kemudian wacana itu dimunculkan gitu ya. Benar, kita pengen ngomong ketinggian deh Pak. Saya kadang-kadang kalau ngomong ketinggian Nggak apa-apa supaya nggak kelihatan. nyampe. Maksudnya ini bukan bahasan kita. Sekali supaya kelihatan pintar gitu loh. Jangan terlalu jujur Pak. Saya dilata masa-masa seperti negara. Enggak nyampe, mereka nggak bikin, nggak ada, nggak ribut kita kalau ngomong nggak nyampe. Kamu ditunda itu kenapa ya? Tapi saya mau pesan sama masyarakat boleh nggak Pak? Apa? Ini Bapak kan 5 benua nih, benar nggak? 5 benua ya. Pesen apaan? Terutama masyarakat yang di apa ya? Di bawah piramid
besar masyarakat secara umum, artinya kan di puncak tuh oligarki berarti ya. Makin ke bawah makin gede nih kan. Nah yang di bawah makin gede nih kadang-kadang yang sama duit doyan bener. Iya. Tapi yang sedikit doyan juga. Ya, dikit. Iya. Doyannya lebih banyak. Yang di puncak iya, tapi kalau yang doyannya sedikit cuma recehan, yang di puncak doyannya bukan recehan. Triliunan. Waduh. Nah, kenapa sih nggak kayak pemimpin-pemimpin zaman dulu gitu? Siapa? Ya banyak, misalnya Agus Salim. Kenapa? Ya dia itu punya rumahnya di gang kecil misalnya gitu kan. Natsir, kemudian juga siapa yang kita kenal dengan kesalahan Hatta misalnya kan. Terus ya banyak sekali ya tokoh-tokoh besar di zaman itu berpolitik masih benar gitu loh Pak. Sekarang kalau misalnya di kita nih dengar ini kan katanya nih kata orang-orang pintar terutama kata orang guru kita ngutip aja nih Pak, biar nggak kena delik. Kalau ngutip kan kena delik ya kan. Kalau kata orang itu kan semua orang-orang besar itu punya komorbid persoalannya. Persoalan ya? Punya persoalan. Kalau dulu itu ya mungkin juga ada persoalan, tapi persoalannya bukan persoalan perut, bukan dari perut ke atas, bukan dari perut ke bawah, tapi persoalannya dari kepala ke atas, artinya gagasan di atas kepala sampai akhirat otomatis di atas kepala ya. Dia ruang-ruang yang begitu luas begitu kata orang-orang pintar gitu ya, ruang begitu luas. Pak Ibrahim cuma ngomong apa sih? Saya biasanya ngomongin donat, sekarang ngomongin yang tinggi-tinggi itu sebenarnya nggak paham. Kenapa sekarang pada gitu Pak? Maksudnya? Jadi katanya gini Pak, masyarakat kenapa nggak peduli dengan persoalan-persoalan yang ada di negeri sendiri, karena pertama mereka hidup udah susah nyari duit ya. Itu tingkat masyarakat yang betul-betul masih perlu cari makan ya, boro-boro mikirin orang lain ya, sendiri aja berjuang susah tiap hari. Nah kalau yang masih mahasiswa itu kenapa juga nggak peduli, itu persoalan kan. Itu sebenarnya jawabannya gampang, karena semuanya udah digaji katanya. Tokoh-tokoh mahasiswa itu dapat gajian, transferan, jadi udah nggak bisa bergerak kan. Iya difasilitasi ya. Iya, kelihatan difasilitasi. Kalau istilah orang besar tuh sudah diternak. Iya. Jadi ada yang ulama, ada yang diternak, benar ya? Benar. Cendekiawan diternak, Sama. intelektual diternak, ahli hukum diternak, mahasiswa diternak. Nggak bisa apa-apa udah semua. Nah, kita ngumpulin kotoran ternak. Nah, jadi kita ada manfaatnya gitu loh. Ya kalau misalnya kan mahasiswa rata-rata kan duitnya juga nggak ada kecuali dari orang tua kan. Tapi kan dia masih tokoh gitu kan di kampusnya, dijamin aja sebulan misalnya dapat 10 juta gitu ya. Transfer 100 juta setahun. Berhenti tuh. Bisa ngomong apa-apa. Isu-isu nasional yang katanya biasanya dilawan sama mahasiswa kalau isu itu merugikan rakyat. Iya. Jadi udah diem-diem aja, gua ngapain? Gitu ya Pak. Udah berduit, katanya begitu ya. Masa mereka cerita kalau udah dapat duit dari pemerintah atau dari orang-orang tertentu masuk ke rekening dia, kan dia juga nggak mau cerita. Ya tapi kelihatan berubah itu orientasinya kan, idealismenya itu nggak ada atau nggak pura-pura nggak tahu gitu kan. Dan itu semua katanya sudah rata, udah disiram semua untuk kalangan muda ya, kalangan mahasiswa dan tokoh-tokoh pemuda yang di luar kampus misalnya. Gampang ya, termasuk ormas-ormas itu kan. Nggak tahu Pak, saya juga ini. Tapi zaman dulu juga sama. Dulu kalau kita lihat film-film Si Pitung atau film-film misalnya yang lain gitu kan, itu sama, pengkhianat tetap ada dari zaman dulu. Ya, ada dulu waktu zaman Pitung tuh ada yang apa? Yang apa sih, dia punya kumis panjang tuh, Demang siapa tuh kan? Ya kan? Terus apa segala macam. Pengkhianat dan pejuang itu memang zaman dulu ada. Ada siapa tuh yang film Pitung tuh yang Ngkongko tuh? Ya. Ling-ling mau senang sama Pitung, dia dilindungi sama Ling-ling sama Ngko siapa gitu kan. Dari jam film itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya pengkhianat dan pejuang itu dari dulu juga ada. Ada memang itu sih, memang pasangan ya. Pasangan. Tapi kalau sekarang kan operasinya lebih terbuka, lebih masif untuk melontarkan uang itu kan ke kalangan-kalangan yang dianggap kritis ya. Baik tingkat dosen, mahasiswa, organisasi kepemudaan. Sehingga kalau ada isu-isu BPM ya paling dibiarin yang memang mahasiswa yang belum tersentuh uang itu kan, tapi yang kecil nggak bisa mempengaruhi masyarakat. Iya. Apalagi media juga disiram juga kan. Betul. Jadi mereka sudah ngintip dari jauh-jauh hari nih Pak.
Misalnya si A, si B ini potensial dari misalnya semester 1 dan dia kelihatan dominan dan dia bisa mempengaruhi ya kan, dan lain sebagainya. Itu dirawat dari awal tuh Nah, dari awal disekolahin. Dan karena kan apa ya, dulu Pak Bayu ini pernah ngajarin saya hukum Pareto 20-80. Artinya pergerakan positifnya dilakukan 20 orang bisa berdampak 80%. Tapi yang dilakukan oleh 80 orang yang tidak potensial itu hanya menggerakkan 20%, kalau nggak salah begitu. Dulu Pak Yudi ngajarin saya dulu, ingat saya. Lupa. Jadi yang 20% sudah diternak, kelihatan gitu ya. Iya, yang tokoh-tokoh itu kan cuma 20%, nggak semua mahasiswa disiram uang kan. Udah diternak. Walaupun masih ada sedikit-sedikit masih bisa sisa-sisa. Dari Dia Pak Yudi lah salah satu di antara menurut saya. Pak Yudi tuh terus menggaungkan kebenaran kepada 5 benua. Tapi saya lihatin viewernya makin lama makin sedikit. Sampai lagi viewer ini nih. Bukan sedikit, hilang. Hilang Pak, tapi jangan putus asa dengan Jangan melihat putus asa, keadaan, Pak. jangan putus Kita asa. itu kan boleh kehilangan segalanya kecuali harapan dan keimanan. Masya Allah. Iya nggak? Masya Allah. Jadi meskipun viewersnya turun, tapi produksi itu satu hari tetap 10. Viewer turun, ibadah naik gitu ya Bapak. Masya Allah. Luar biasa dia. Jadi jangan semua itu hidup yang kompleks ini, itu jangan direduksi. Ngerti direduksi? Ngereduksi itu didudukin gitu ya Pak. Jangan terlalu direduksi, digerus gitu ya. Hanya disederhanakan menjadi persoalan uang. Persoalan nilai itu sebenarnya utama dalam kehidupan. Masya Allah, Masya Allah. Ngerti nggak? saya nggak ngerti. Enggak, kadang-kadang tadi saya juga lupa ngomong apa tuh Pak tadi. Kadang kita nggak ngerti. Ini pemirsanya Pak Yudi nih, saya sebenarnya teman sahabat beliau nih. Jadi tadi kita mau janjian ke pengajian di Imam Besar Habib Rizik. Saya udah besar, udah dengerin. Saya bilang sama beliau, saya mungkin nggak bisa karena ada urusan dulu, jadi saya nggak bisa datang pagi. Terus akhirnya saya paksa karena Pak Yudi sudah 3 tahun atau 6 tahun ya, nggak keluar jauh kan. Saya pikir saya takutnya dosa kalau saya nggak jemput. Ceritanya saya ada waktu masih, udah saya jemput dulu kebetulan dari Habib Rizik, dari Petamburan di Parung. Iya, kebetulan saya mau jenguk anak saya dulu yang di MBS. Diajakin podcast saya, jadi mohon maaf pemirsanya Pak Yudi kalau ini Ente jangan keluar kalau ini kurang berkenan. Wajah gue kok hitam ya, kena. Kalau satu frame sama Pak Ibrahim saya kalah ganteng, dia mah wajahnya enak dilihat. Apa good looking. Jadi cenderung radikal, good looking. Pak Yudi bukunya banyak banget Pak Yudi. Saya mau bacain di buku Tafsir Al-Munir, Fathul Bari. Itu ya, Tafsir Al-Munir itu sengaja ditaruh sejarah filsafat barat, fikih Islam. Itu supaya ini Pak bacaannya supaya kelihatan Tahjan, fikih wanita. Terus supaya kelihatan pinter lah Pak, itu jadi baca juga nggak pernah. Masya Allah. Ini memang hobi baca ya Pak ya, di samping hobi ngumpulin buku. Ya begitu sih saya pikir Pak. Pak Yudi terus berjuang Pak Yudi. Ada satu yang saya mau ngomong ini Pak Yudi, dan kita mau minta pendapat dari pemirsa Pak Yudi. Tolong ketik pendapatnya sebanyak-banyak di bawah ini. Apa? Saya ingin Pak Yudi itu mewakili rakyat jelata seperti saya untuk bisa mau terjun ke partai politik, menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pusat. Dan ini momentumnya. Dan saya mau sahabat Pak Yudi ini ada pendengarnya, viewernya, tulis statementnya. Karena kita butuh orang yang sederhana, orang yang memang benar-benar rakyat biasa. Siapa yang milih saya? Pemilih. Ya siapa aja. Jadi partai politik kan idealnya kawah canda di mukanya pemimpin nasional sebenarnya. Gitu. Iyalah. Dan sekarang pemimpinnya itu dikuasai sama keluarga pemilik partai. Jadi partai udah kayak PT sekarang. Ya, atau mungkin bukan PT lah. Warung keluarga. Berarti kalau saya masuk nggak ada peluang dong, karena nggak semuanya udah dikuasai sama keluarga kan? Oh enggak, peluang itu sebelum kita mati itu peluang masih ada. Jadi bagi pemilik peluang, Allah Subhanahu Wa Taala, kapanpun dia bisa membalikan peluang itu menjadi kenyataan Pak. Sampai
ajal menjemput kita sama-sama. Begitu Pak Yudi menurut saya. Jadi suruh apa tadi pendapat Penonton setuju apa enggak gitu ya? setujukah penonton kalau Pak Yudi menjadi anggota kita calonkan sebagai anggota DPR RI. Partainya kita cari. Yang partai pasti sevisi ya. Banyak kok partai-partai yang ada, banyak sekali lah. Ada partai yang memang yang peluangnya juga ada. Bukan DPRD nih. DPR RI, jangan DPR RI. Bapak kan 5 benua. Kalau 5 benua, 1/4 benuanya aja Bapak sudah bisa memilih Bapak, itu saya rasa cukup. Kalau 5 benua penduduk dunia berapa miliar ya? 7 miliar. Penduduk Indonesia sudah 273 juta. Dulu waktu Roma ngomong berapa Pak? Waktu Roma Irama pernah kerja di BPS loh, Biro Pusat Statistik ya. Iya. 135 juta. Berarti kan dia kerja di situ dulu kan. Saya pikir itu penting ya penontonnya Pak Yudi nih. Saya berpikir tadi sambil jalan dari tempat imam besar Habib Rizik, saya bilang penting Pak Yudi. Pak Yudi sudah umur saya itu udah 62. Tadi kembali. Nah, kebaikan lakukan, jangan ditunda-tunda. Kalau kata istilah orang yang kita suka dengar, momentumnya hari ini. Jadikan momentum itu monumen yang kemudian bermanfaat sebagai legasi Bapak setelah Bapak mangkat nanti. Kita nggak jelas isu tawaran ya. Ini Pak, kata Mahfud MD, kalau sistem pemilu nggak diubah, orang malaikat itu bisa jadi iblis tuh masuk sistem itu. Nah, nanti gue jadi iblis itu. Jadi biar pusat. Kalau sistemnya nggak bisa mengubah kita jadi lebih baik tuh gimana? Kan berarti ngambil risiko yang terlalu besar. Ya artinya kan kita bilang dulu Hamka pernah bilang dengan politik tangan saya terbakar kan gitu. Panas memang. Tapi kan ada yang orang benar politik, tokoh-tokoh Syumi, ahlinya Natsir misalnya kan. Atau Bapak pernah bercerita kepada saya. Apa? 1905 Saman Hudi mendirikan Sarekat Dagang Islam. Sudah mulai dari Solo Raya dan sekitarnya, kemudian orang masuk, ya pengusaha Bumi Putra. Terus kok masih sudah bagus, tapi kok dia melihat ada kurang maksimal kan begitu. Kemudian dia lihat di salah satu surat kabar ada kolom-kolom biasa tuh, kolom-kolom kayak kolom-kolom apa sih kalau sekarang tuh, ya kolom wacana lah gitu kan. Ada orang yang tulisannya bagus, ide-idenya bagus, gagasannya bagus. Dia cari orang itu. Ternyata orang itu pegawai di salah satu pabrik gula di Jawa Tengah. Dan itulah Haji Umar Said Cokroaminoto. Dahsyat pengetahuan sejarah. Iya, benar. Dan ingat, ini dari Pak Yudi waktu itu kalau nggak salah saya ingat. Iya. Dan terus diminta Cokroaminoto menjadi pemimpin di Serikat Dagang Islam. Diterima dengan catatan. Saya mau pegang Syariat Dagang Islam. Tapi dagangnya saya coret. Jadi Syariat Islam. Syarikat Islam, ya kan? Politik ini. Politik. Karena apa? Karena hari ini yang kita butuhkan bukan dagang, tapi perjuangan pergerakan menuju Indonesia merdeka. Kan gitu kalau nggak salah. Nah, mulailah tuh kalau nggak salah ada Apel Akbar tahun 2016 kalau nggak salah di Bandung. Itu kan canggih, sebuah jadi bukan orang biasa kan saya. Orang yang ini biasa ya saja. Mestinya gitu, Pak. Ya, sekarang betul, udah Bapak, secara Bapak, politik udah merdeka kita. Bapak betul, maksudnya. Ekonomi tapi sekarang. Bapak belum tentu ada Hamka. Siapa tuh Bapak ada Natsir atau Muhammad Rum atau Ki Bagus Hadikusumo atau Kahar Muzakar atau mungkin keahlian saya itu 2 Pak, bukan di politik Pak. Iya, donat. Iya, saya ahli donat dan 2 ahli kubur. Kita ngomong kejauhan nanti banyak salahnya. Yaudah, kita Pak, saya mau pesan. Banyak ngomong, banyak dosa. Iya, terus sedikit ngomong, sedikit dosa. Enggak ngomong, enggak dosa. Saya mohon maaf kalau saya banyak ngomong, dan pasti banyak dosa. Makasih ya, Pak Yudi. Ya, orang hebat ya, nanti kapan-kapan kita ajak ngobrol lagi, kita tes kecerdasannya lagi ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya. Makasih Pak Yudi. Hidup penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan jika orang itu selalu gemar bersedekah fi sabilillah, di jalan Allah.
Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah.